Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pertemuan yang kemarin. Di dalam kitab ini ada keterangan wahtim bil fardi, dan pedulilah bil fardi dengan satu fardu, allazi la yuqarribu, yang tidak bisa mendekatkan perkara fardu tadi mandil apa kepada zat yang memberikan segala-galanya pada kita, bimisli dzalik, dengan perumpamaan itu, akmala, maka aku sempurnakan keterangannya. Artinya apa? Jadi di sini kitab diingatkan ketika kita melakukan sebuah ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban kita, itu kita perhatikan, kita peduli benar-benar. Kita perhatikan benar-benar ketika kita melakukan ibadah fardu tersebut, apakah bisa mendekatkan diri kepada Allah, apa justru sebaliknya? Apakah ia bisa ketika kita melakukan fardu kemudian menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, bisa saja. Mungkin pada kacamata daripada orang biasa, dia itu ya jasadnya, fisiknya sholat, kelihatannya dia berzikir, ya kelihatannya dia itu puasa ataupun haji ataupun ibadah-ibadah yang wajib yang lainnya. Tapi pada saat di samping ia itu mengerjakan sholatnya, tapi sholatnya malah membuat dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru dia itu senang dengan kemaksiatan. Ketika dia melakukan zakatnya ia keluarkan, tapi di sisi lain pelitnya minta ampun setelah ia melakukan zakat dan zakat dalam hidupnya. Puasa pun begitu, ketika dia lakukan puasa Ramadan begitu getol, tapi apa? Dia benci dengan orang-orang yang miskin. Ataupun dia haji, ya, dia itu haji, tapi hajinya itu menjadikan dirinya tambah sombong dengan yang lain. Nah, ada apakah dengan hal ini? Nah, ini diingatkan oleh pengarang kitab bahwasanya wahtim bil fardi alladzi la yuqarribu mandil atta bimisli dzalik. Jadi kita harus benar-benar perhatikan apabila ada ibadah-ibadah yang wajib, kemudian itu bisa menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasalnya apa? Nah, kita akan mendapatkan keterangan itu. Jadi orang yang mementingkan kewajiban fardu, ya, kemudian dia itu malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan karena dia itu apa? Dia itu ya sibuk dengan wajibnya sampai dia itu meremehkan hal yang sunnah. Sampai dia katakan pelit melaksanakan ibadah sunnahnya. Sehingga apa? Kalau sudah dia pelit kepada ibadah sunnahnya, maka akan tertutup bagi dia, ya katakanlah secara umum jalan ke surga tidak akan nyampai. Nah, maka daripada itu awas, ya. Kita itu harus ya perhatikan, jangan sampai ya kita melakukan kegiatan fardu itu ya bukan Allah yang kita sembah, melainkan ujung-ujungnya mah untuk diri sendiri. Salatnya untuk sendiri, zakatnya untuk sendiri, hajinya untuk sendiri, ya. Puasanya juga untuk sendiri, semuanya sendiri. Jadi seolah-olah dia itu adalah ya Tuhannya. Tapi pada syariat mungkin dia kelihatan sholatnya rajin, zakatnya iya, puasanya iya, hajinya iya. Tapi di sisi lain dia terbukti ya jauh daripada apa yang diharapkan ya setelah ia melakukan kewajiban tersebut. Nah, maka daripada itu janganlah kita remehkan yang namanya sunnah. Karena sunnah itulah yang nanti insya Allah yang akan menambal kekurangan-kekurangan wajib. Kemudian juga insya Allah nanti ya akan terbuka asror atau rahasia daripada syariat yang kita ya kerjakan. Makanya setelah itu pengarang kitab menerangkan mazala abdun bin nawafili yugurribu hatta kuna lahu yaddan wal arjala.
Artinya jangan kita itu bosan atau kita itu terus-meneruslah melakukan sunnah agar kita itu dekat, hingga kedekatan kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita tidak ada jarak, sangat begitu erat karena disebabkan kita melakukan sunnahnya itu. Makanya ketika kita sudah sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan menjadi tangan kita, Allah itu akan menjadi kaki kita, Allah itu akan menjadi mata kita, Allah itu akan menjadi kaki kita. Nah, timbul pertanyaan dalam diri kita, kok bisa Allah itu menjadi tangannya kita, kakinya kita, jadi istilahnya kayak panca indera kita gitu ya. Jangan salah kita menafsirkan ya. Nah, artinya apa ya? Artinya saking kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tafsiran yang pertama itu bukan makna yang sebenarnya. Yang pertama itu artinya dipercepat segala keinginan, doa dan kebutuhan kita saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti 4 panca indera yang tadi sudah diterangkan. Ya, duduk terus Gusti Allah dari mata kita ya, sikila kita secara maknawi ya, secara makna sebenarnya bukan, tapi maknanya tadi apa? Ketika kita itu benar-benar melaksanakan ibadah sunnah ya, kemudian istiqomah dalam menjalankan sunnahnya dipenuhi dengan adab di sana, maka kita itu akan mendapatkan apa? Dipercepat daripada pengijabahan doa-doa kita dan kebutuhan-kebutuhan kita, baik di dunia apalagi di akhirat. Makanya di dalam diamnya kita, di dalam geraknya kita, kalau kita itu cinta kepada Nabi dan melaksanakan sunnahnya, Allah itu akan bersama kita. Nah, itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua apa? Tadi 4 daripada anggota yang ada di dalam tubuh kita seperti tadi apa? Mata, kemudian telinga, kaki dan tangan. Maknanya apa? Ketika kita benar-benar menjaga sunnahnya Nabi Muhammad SAW dengan konsisten, dengan istilahnya istiqomah, insya Allah tadi yang disebutkan ya, kaki, tangan, mata dan sebagainya itu Allah akan jaga, Allah akan pelihara. Mata ini tidak akan memandang kecuali yang diperbolehkan oleh Allah ya. Kemudian kaki ini tidak akan melangkah kecuali kaki ini ya melangkah itu adalah tujuannya diperbolehkan oleh Allah. Mulut ini ya, telinga ini juga tidak akan istilah kita mengeluarkan suara atau mendengarkan daripada suara yang tidak diperbolehkan, yang tidak baik atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna yang keduanya. Nah, karena nggak mungkin kalau seandainya nanti Allah itu menyatu dengan diri kita ya, pangkat kita apa? Lagi Nabi saja juga tidak menyatu antara Nabi dengan Allah ya. Adapun di sana ada keterangan kan Allah itu konon katanya bisa menyatu dan bukan menyatu, kitanya meniadakan diri. Bukan menyatu. Beda menyatu dengan meniadakan. Makanya di situ ada istilah ya kalau dalam ma'rifat itu ya fana, maqam fana. Apa fana? Artinya meleburkan diri kita di hadapan Allah, yang ada tampaknya hanya Allah, yang lain tidak ada. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Di dalam kitab ini ketika kita berkonsistensi atau istiqomah dengan sunnah kita, maka dengan sunnah kita itu insya Allah akan memutuskan keinginan kita, syahwat-syahwat kita. Kemudian kita asyik tenggelam di dalam ibadah, di dalam ketaatan. Kemudian juga fisiknya tidak akan melakukan ya segala sesuatu ya kecuali ia bergerak dan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam kitab ini pula diterangkan bahwasanya
Syekh An-Nasrabadi beliau menjelaskan bahwasanya as-sunnatu, ya, yang namanya sunnah itu bisa membuka makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fardunya itu adalah membuat kita qarabat. Artinya apa? Mendekat dan semakin erat. Katakanlah dalam hadis, jika kita itu ya satu jengkal ya mendekat Allah, Allah akan satu hasta. Ketika kita satu hasta, Allah satu lengan. Ketika kita itu berjalan, Allah berlari. Seperti itu dalam bahasanya. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan ibadah sunnahnya itu dengan benar, dengan istiqomah, dengan tuntunan yang pas. Jadi kita harus cerdas kepada sunnah-sunnah yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada keterangan di dalam kitab ini menurut daripada Qutbus Sya'rani. Asy-Sya'rani, Syekh Sya'rani itu memberikan keterangan tentang sunnah ini begitu sangat luar biasa lagi. Karena apa? Beliau merasakan sendiri bahwasanya dengan sunnah itu akan bisa mengungkap rahasia-rahasia makna Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya orang yang benar-benar menjalani sunnah Nabi ya, kemudian dia jadi seorang mubaligh, jadi seorang ulama yang benar-benar dia itu menjalankan sunnahnya, insya Allah keterangannya itu begitu sangat luas, enak didengar, gampang dimengerti. Karena apa? Dia mendapatkan akses untuk membuka makna-makna daripada Al-Quran yang hadis yang ia hadapi. Nah, itu ya kuncinya. Kemudian kata beliau bahwasanya ketika kita itu mengistiqomahkan yang namanya sunnah, kemudian juga kita jalankan dengan benar sunnahnya, insya Allah yang pertama itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita akan mendapatkan ya, di mana kita itu mendapatkan kedekatan di kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana kehadirat Allah itu adalah tempat di mana Allah akan memperkenalkan diri di hadapan kita. Nah, kemudian ketika sudah kita itu mendapatkan pintu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala muncul ya di sana, akan buka tadi rahasia-rahasia syariat-syariat yang kita kerjakan. Ya, jadi insya Allah ketika kita itu sunnahnya benar, sholatnya itu akan terbuka ya daripada rahasia di balik sholatnya. Kemudian zakatnya sama, puasanya pun begitu, hajinya iya. Artinya apa? Segala kewajiban-kewajibannya itu akan menjadikan diri secara garis besar menambah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah daripada itu berarti kita bisa mengetahui bahwasanya tidak akan terbuka pintu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala artinya tidak akan memperkenalkan diri di hadapan kita kecuali dengan kita konsisten melaksanakan ibadah sunnah-sunnah yang ada. Nah, itu adalah isi daripada kitab yang ada di dalam kitab halaman 28-29 tentang persoalan sunnah-sunnah Nabi. Sengaja saya istilahnya menyingkat saja ya, merangkum supaya Pak langsung dipahami. Kalau dibaca satu persatu membutuhkan lama ya waktunya, dan nanti kepahamannya pun ya membutuhkan waktu pula. Mungkin itu saja dulu, insya Allah ya kita akan lanjutkan ya persoalan berikutnya. Insya Allah sudah masuki kepada makom yang ke-6 kalau nggak salah, yaitu tentang at-tawakkalu ya, tentang tawakal. Kita beberkan semua ya, kita jelaskan semua tentang masalah tawakal insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.